Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istri Pilihan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Wadi F. Caraka. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ada pepatah atau pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau kemiskinan adalah ujung pangkal dari timbulnya niat untuk melakukan kejahatan. Benarkah? Fakta itu memang benar untuk orang-orang tertentu yang mempunyai nyali besar namun tipis iman. Kita sering mendengar tatkala seorang pelaku kejahatan, entah itu pencuri, jambret, copet, dan perampok tertangkap. Alasan mereka sepakat mengatakan terpaksa demi untuk bertahan hidup daripada kelaparan. Tapi memang tidak semuanya benar. Seseorang dalam keadaan terpaksa sekalipun, dia tidak akan mampu dan mau melakukan itu. Karena mereka takut masuk bui, karena mereka tidak mempunyai nyali. Maka orang seperti ini akan menempuh langkah sederhana, yaitu menjadi seorang pengamen jalanan, meskipun dia tak bisa bermain musik. Atau dia akan membuang rasa malunya dan mencari nafkah sebagai pemulung atau pengemis. Lalu, siapa yang salah? Keadaan, realita hidup yang memang harus memaksa kita untuk berjuang melawan arus nasib yang sudah tersurat. Seperti halnya dengan diriku. Aku merasa tak berdaya menerima keadaan yang tiba-tiba saja menimpa diriku. Aku seorang pekerja atau buruh sebuah pabrik dengan gaji yang tidak terlalu besar, namun terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami berdua. Maksudku, aku memang telah memiliki seorang istri. Namun sudah 1 tahun lebih menikah belum dikaruniai seorang momongan. Pada suatu siang, ketika aku tengah mengayuh sepeda di sebuah angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi, aku yang sudah berada di tengah jalan hendak melintas. Tak kuasa mengembalikan setir sepedaku. Dan prak, tubuhku terpental sejauh beberapa meter di depan bak sampah. Saat itu aku masih sadar. Kurai dompetku meski tak ada uang, karena dalam dompet itu ada kartu identitas. Aku melihat beberapa orang mengerubungiku, dan beberapa saat kemudian aku merasa tubuhku ringan, mengambang entah di mana. Baru setelah aku sadar, ternyata aku berada di UGD sebuah rumah sakit dengan kondisi berlumuran darah. Tapi yang membuat aku sedih dan menangis saat seorang perawat mengatakan kalau aku mengalami patah tulang pangkal paha sebelah kanan. Sempat terbayang bagaimana nanti keluargaku mencari biaya untuk perawatanku yang pasti tidak sedikit jumlahnya. Belum lagi sampai kapan aku berada di rumah sakit ini, dan berapa lama aku akan menganggur melihat penyembuhan tulang akan memakan waktu yang panjang. Bagaimana pula sikap istriku? Sudah jadi rahasia umum kalau rumah sakit juga mendahulukan orang yang punya uang dibanding dengan orang kere seperti aku. Coba bayangin aja, dalam 15 hari aku hanya tergeletak tanpa ada pengobatan apapun. Kecuali kakiku yang patah, harus dibantuli dengan kaleng plastik berisi semen seberat 5 kg. Tanpa ada obat pereda nyeri pada tulang pahaku yang terasa panas menyanyat. 15 hari menunggu pemilik mobil angkot bernegosiasi denganku. Bos angkot itu mau berdamai secara keluargaan dengan memberi uang ala kadarnya. Oh iya, saat itu belum ada kata pengobatan dan biaya gratis di rumah sakit. Dalam keadaan panik aku marah. Aku mengancam pemilik angkot agar tidak perlu memberiku uang sepersen pun. Dengan resiko apabila aku bisa sembuh, aku akan datang mencarinya membuat perhitungan. Aku mengatakan itu karena hidupku percuma kalau sampai cacat seumur hidup. Aku tidak takut kalau akhirnya pemilik angkot itu datang bersama seorang petugas kepolisian.
Mereka menekan aku dan ibu yang menemaniku untuk menandatangani selembar cek. "Jangan tanda tanganin dulu, Bu, sebelum dia menyerahkan uang yang telah kami sepakati," kataku kepada ibu. Akhirnya pemilik angkot mengalah. Dia memberiku uang yang hanya cukup untuk membeli pen untuk pemasangan nanti saat operasi. Beruntung ada pihak dari saudara yang bekerja di apotek. Dia bersedia menanggung semua obat dari mulai operasi sampai selesai, dengan syarat nanti aku harus membayar setelah aku mendapat uang santunan dari jasa Raharja. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, banyak tetangga yang membesuk dan mereka memberikan amplop berisi uang. Hingga 1 bulan lebih aku berada di rumah sakit. Hanya sesekali aku minum obat penangkal nyeri karena obat itu mahal harganya. Begitupun setelah keluar dari rumah sakit, aku tak pernah rawat jalan atau periksa, bahkan tanpa obat lagi. Aku menjalani terapi sendiri dibantu adikku untuk menggerakkan kaki agar tidak kaku seperti kayu. Selama dalam proses penyembuhan, aku tinggal di rumah orang tuaku. Mereka tetap merawatku seperti seorang anak kecil. Memandikan dan mengganti bajuku, mereka lakukan, terutama ibu. Beliau tak menganggap aku sudah dewasa, bahkan melupakan kalau aku sudah beristri. Mereka juga tak menyinggung tabiat istriku yang kini sudah berubah dan tak lagi peduli dengan keadaanku. Bahkan mereka menganggap kalau aku belum mempunyai istri. Sesekali Yulianti, istriku, datang menengokku mengajak temannya. Layaknya dia menjenguk orang lain, hanya basa-basi pada ibuku. Setelah itu kembali pulang. Beberapa bulan kemudian kesehatan kakiku berangsur mulai membaik. Masih menggunakan sebelah kruk, aku berjalan kaki sejauh 1 kilometer untuk sampai ke jalan utama. Kemudian naik angkot menuju kampung istriku. Tapi sambutan dari kedua mertuaku sama dinginnya dengan istriku. Entah mereka menganggap aku ini apa. Aku menahan emosi agar tak meluap. "Mau ngapain kamu kesini, Mas? Mau ngasih uang belanja? Mana sini? Sudah lama kamu gak nafkain aku, Mas," kata Yulianti sambil mencibir. "Yuli, kamu kan tahu keadaanku sekarang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang, sedangkan aku belum bisa bekerja?" balasku menahan gejolak dadaku dengan kesal. "Oh iya, aku lupa kalau kamu sekarang cacat ya, Mas. Kasihan. Lalu mau apa kamu kemari? Mau melihat keadaanku? Gak usah, aku di sini baik-baik saja. Pulanglah. Sekarang kamu tahu bahaya seorang anak kecil yang masih harus bersembunyi di balik ketiak ibumu." "Yuli, jaga bicaramu. Aku ini suami kamu," kataku agak keras. "Iya, tapi tak berguna." Sambil berkata, dia tersenyum mengajak lalu menutup pintu. Brak! Aku melangkah meninggalkan rumah keluarga istriku yang tak lagi memandangku sebelah mata. Sampai di rumah, ibuku bertanya kabar istri dan kedua mertuaku. Aku hanya bilang baik, menutupi sikap keluarga istriku yang tak lagi menganggapku ada. "Ya syukurlah, tapi kalaupun kini tidak bersikap baik sama kamu, biarkan saja. Kamu harus bisa menerima kenyataan, meskipun terasa berat." Begitu ibuku menghiburku. "Iya, Bu, aku juga memakluminya," kataku sambil membayangkan sikap istriku yang kini hampir bertolak belakang. Sebelum kejadian itu, Yulianti adalah seorang istri yang patuh dan menghormati aku sebagai suaminya. Dia selalu berkata sopan dan penuh tata krama yang baik. Tak pernah membantah sedikit pun, apalagi sampai bicara kasar. Dia selalu memperhatikan kebutuhanku. Pagi sebelum aku berangkat kerja, dia sudah menyiapkan segelas kopi dan selapis roti yang telah dia olesi selai. Aku memang tak suka sarapan nasi. Paling nanti jam istirahat siang baru aku makan nasi yang telah dibekali istriku. Begitupun bila aku pulang kerja sore hari. Yulianti menyambutku dengan penampilannya yang cantik dan segar, membuat tubuhku yang loyo seakan hilang saat melihat keindahan senyumannya. Akhirnya hari ini aku sudah bebas melangkah tanpa kruk yang menyangga tubuhku. Aku senang bisa bergerak bebas meskipun dengan langkah yang tertati-tati. Aku mencoba menghubungi teman-teman, barangkali ada yang punya lowongan kerja, sebab aku sudah dikeluarkan dari pabrik tempatku bekerja. Namun semua teman yang aku temui hanya menggeleng. Bahkan beberapa di antara mereka kini tengah tidak bekerja. Tapi aku tak patah semangat. Aku tetap berusaha lagi dan lagi. Sampai pada suatu sore aku bertemu dengan seorang gadis.
Saat itu aku tengah merasa lelah dan beristirahat di sebuah pohon tak jauh dari rumah keluarga istriku. "Mas Januar kan?" tanya gadis yang menurutku masih berusia 17 tahun. "Iya, kamu siapa?" Aku balik bertanya. "Namaku Apriliani, panggil saja April. Aku orang baru di sini," kata gadis yang bernama Apriliani, sembari mengeluarkan tangan dan langsung aku menjabatnya. "Januari, apa ada yang bisa aku bantu?" tanya aku sambil memandang wajah cantiknya. "Sebenarnya sih nggak ada, cuma ayahku berharap Mas mau mampir ke rumah kami." "Sebelah mana rumah kamu? Kira-kira ayah kamu ada keperluan apa ya?" "Rumahku di ujung jalan itu. Kalau keperluan aku kurang tahu juga." "Oke, kapan aku ke rumah kamu?" "Lebih cepat lebih baik." Maka gadis itu mengamit lenganku, dan tak mengapa aku pun tak merasa risih saat dia menggendong lenganku. Tepat di depan sebuah rumah yang terlihat cukup besar, langkah kami terhenti. April membuka pintu gerbang lalu menarik lenganku. Dia sama sekali tak merasa baru mengenalku. Bahkan sambil bergelayut manja, dia membawa aku ke teras rumahnya. "Mas duduk dulu ya, aku ke dalam ambil minum dan memanggil ayahku," katanya kemudian masuk. Tak berapa lama, dia kembali dengan 2 gelas minuman bertatakan baki. Di belakangnya seorang lelaki parubaya bertubuh kempal mengiringi gadis itu. Aku berdiri untuk menyalami orang tua Aprilia. "Duduklah," kata lelaki tua tadi. April duduk di sebelahku. "Maaf, apa ada yang bisa saya bantu, Bapak?" tanyaku. "Tepatnya bukan aku yang ingin kamu bantu, tapi aku ingin menawarkan bantuan padamu," balas ayah April dengan nadanya yang berat dan dalam. "Maksud Bapak?" tanyaku tak mengerti. "Begini, dari tadi aku memperhatikan dirimu. Aku mendengar nafas berat yang membebani kehidupanmu. Ceritakan apa yang membuat kamu terlihat sangat terpuruk itu." Aku terperangah mendengar kata orang tua ini. Aku benar-benar merasa heran dengan laki-laki tua bertubuh kempal ayah Aprilia itu. Kenapa dia mau menawarkan bantuan, sedangkan aku tak pernah mengenal atau melihat sebelum ini. Sebenarnya aku merasa bingung juga. Sempat berpikir siapa mereka ini dan dari mana asal mereka. Berkali-kali mataku memandang ke sekeliling pekarangan halaman rumah yang memang agak unik, layaknya rumah mewah namun bergaya klasik. Seluruh taman terbuat dari batu-batu alam yang berkelip bila terkena cahaya. Bahkan seluruh motif ornamen pun tampak unik. Kebanyakan menonjolkan kepala-kepala binatang yang sama sekali belum pernah aku lihat. Sejak saya mengalami kecelakaan, saya tidak bisa atau belum bekerja lagi. Istri saya semakin berubah perangainya. Dia sudah tidak lagi menganggap saya sebagai suaminya. Kataku memulai bercerita, yang seharusnya tak perlu aku ceritakan kepada siapapun. Namun memang aneh, isi hatiku seakan tumpah begitu saja tanpa dapat aku mencegahnya. Ayah Aprilia yang bernama Destrarata itu pun mengut-mangut. Aprilia selalu memandangku dengan senyum lesung pipitnya. Matanya penuh binar, seakan memberi sesuatu yang menjanjikan. "Aku melihat kamu sangat prihatin. Aku bisa menolongmu keluar dari keterpurukan. Kau bisa membawa uang sebanyak yang kamu mau. Hanya saja, kamu harus mau menikah dengan anakku Aprilia," kata ayah Aprilia. Aku terkejut mendengar kata-kata orang tua itu. Bagaimana mungkin dia tahu kalau aku sedang terpuruk? Bagaimana mungkin dia menjanjikan uang sebanyak yang aku mau? Dan mungkinkah Aprilia secepat itu mencintai aku? Bukan hanya itu saja yang membuatku bingung. Aku tak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. Padahal bukan hanya 1-2 kali aku melewati tempat ini. Dan semua pertanyaan tak mungkin aku jawab seandainya aku tak mau menerima tawaran orang tua tersebut. "Tak usah kamu putuskan sekarang. Pertimbangkanlah lebih dahulu. Jika kamu sudah merasa yakin mau menerima." Lalu aku kembali pulang ke rumah orang tuaku. Sengaja aku tak mampir untuk menemui istriku. Aku malu kepadanya dan juga pada orang tuanya. Aku tidak merasa sakit hati, hanya sedikit kecewa.
Bukankah seharusnya sebagai orang tua mereka bisa mengerti keadaanku dan bisa mendinginkan suasana hati Yulianti, putri mereka? Bukan malah sebaliknya, mengompori, membanding-bandingkan aku dengan lelaki lain. Aku juga tidak menceritakan keganjilan yang kutemui sore tadi, tentang pertemuanku dengan Aprilia dan ayahnya yang sangat misterius. Sampai malam hari pikiranku masih terganggu dengan tawaran mereka yang sangat-sangat menggiurkan. Lama aku menimbang-nimbang, apakah aku harus menerima tawaran mereka? Berarti aku akan hidup lebih baik dari sekarang. Namun haruskah aku beristri lagi? Yang berarti aku menduakan Yulianti. Malam semakin larut, namun aku belum juga dapat memejamkan mata. Maka aku ke dapur untuk membuat segelas kopi tanpa cemilan. Aku duduk di teras yang hanya diterangi listrik 5 watt, sambil menikmati kopi dan udara malam yang mulai menusuk tulang. Tepat di bawah pohon besar yang berdaunan lebat, aku melihat sesosok bayangan seorang wanita. Dari postur tubuhnya yang aku kenali kalau dia adalah Aprilia. Tapi dari mana dia tahu rumahku? Dan untuk apa dia menemui aku? Segera aku menghampirinya. Kutatap matanya yang selalu berbinar dengan senyum yang selalu mengembang, yang aku yakin jika pria normal pasti akan luluh melihat ranumnya gadis itu. Aprilia mengembangkan kedua tangannya dan langsung memeluk tubuhku. Ada desir halus yang menjalar dalam setiap sendi kehidupanku, sebuah gairah baru yang menggebu. Mas Januar, bisiknya lirih. Aprilia, balasku dengan pelan. Aprilia memejamkan matanya. Tumit kakinya sedikit berjinjit hingga kepalanya sejajar dengan kepalaku. Bibir yang indah mereka mencari bibirku, dan aku sedikit menundukkan kepalaku. Perlahan ku sentuh bibir mungilnya dengan bibirku. Aprilia menekan kepalaku hingga bibirnya leluasa melumat bibirku. Angin dingin mengantar jiwaku terbang menikmati indahnya nyanyian serangga malam. Daun-daun berguguran mengalunkan kermisik membuat sebuah irama yang berisikan nada-nada asmara. Jauh di atas sana, rembulan merasa malu mengintip kami yang tengah tenggelam dalam gejolak rasa menyelami surga yang tak pernah aku bayangkan selama ini. Aprilia begitu istimewa dalam setiap gerak dan tarian mempermainkan perasaanku yang berkecamuk, memburu sebuah pelampiasan. Aprilia ingin segera mengajakku ke rumah sekarang juga. Aku berpikir tak mungkin malam-malam begini ke rumahnya. Tapi ini sudah tengah malam, bagaimana kalau besok saja aku akan menemui ayahmu? Kataku beralasan. Oke, tapi kamu antar aku pulang sekarang ya. Gadis cantik itu bersungut-sungut. Iya, ini sih sama juga bohong. Aku gak mau ke sana, tapi malah minta antar. Kalau dipikir-pikir heran juga sih aku. Malam-malam begini dia datang sendirian. Atau memang ini triknya agar aku mengantarnya. Aku masuk untuk menemui ibu, maksudnya untuk pamit. Tapi ibu menatapku tajam dan bertanya, "Kamu bilang mau mengantar cewek? Mana ceweknya? Dari tadi ibu cuma lihat kamu duduk sendirian kok," kata ibu seperti keheranan. "Dia ada di depan kok bu, aku pamit dulu ya." Aku pun menyalami lengan ibuku, lalu kembali menemui Aprilia yang sudah menungguku dari tadi. Sebenarnya untuk tiba di rumah Aprilia aku harus melewati rumah keluarga Yulianti. Tapi perasaan malas untuk melihat rumah itu pun semakin menjadi. Kalau mungkin aku tak ingin kembali ke rumah itu lagi. Aku tidak membenci penghuni rumah itu. Aku hanya merasa begitu kerdil berada di antara mereka. Bapak Destrarata, ayah dari Aprilia, sudah berada di pintu pagar. Heran juga aku melihat orang tua itu masih berada di luar rumah di tengah malam seperti ini. Ayah dan anak sama-sama membuatku merasa tengah berada di ambang realita dan halusinasi belaka. "Ayolah mas, ngapain jadi bengong?" Aprilia menarik lenganku. Kemudian ayah Aprilia langsung membawaku ke ruang tamu yang cukup luas. Aku dipersilakan duduk di sofa bluder berwarna merah menyala. Seorang wanita parubaya keluar dari arah dapur membawa 3 gelas minuman. Wanita itu dengan sopan mempersilakan aku untuk minum. "Ini istriku, ibunya April. Dia sudah lama menginginkan seorang menantu," kata Bapak Destrarata sambil mengerlingkan matanya padaku. "Tapi saya sudah mempunyai istri. Mana mungkin saya akan menikah dengan putri Bapak?" kilahku.
Di luar sana kamu punya istri itu tak masalah, tapi nanti setelah kamu menikahi April, kamu akan tahu sendiri perbedaan kami. Aprilia selain cantik, dia juga akan sangat setia kepadamu. Dia tak peduli sekalipun kamu tidak bekerja, karena uang bagi kami bukanlah segalanya, ucap Bapak Destarata. Nah, malam ini adalah saat purnama seharusnya bersinar penuh. Namun sayang, mendung menghalangi cahayanya. Tapi meski begitu menurut adat kami, aku benar-benar bingung dibuatnya. Harus menikah malam ini juga. Apa dan siapa mereka ini sebenarnya? Januar, ibu ingin kamu menikah dengan Aprilia malam ini juga. Karena menurut adat kami turun-temurun menikah pada saat bulan purnama adalah suatu kebaikan bagi kaum kami, kata ibu Aprilia. Kaum kami? Apakah yang ibu maksud dengan kaum kami? Tanya aku tak mengerti. Kelak kamu akan tahu setelah menikah dan menjadi bagian dari keluarga kami, jawab ibu membuat teka-teki di kepalaku semakin rumit dan tanpa bisa menolak. Malam itu juga aku dan Aprilia resmi menjadi sepasang suami istri. Hanya kami berempat yang ada di situ tanpa seorang saksi pun. Aprilia memakai gaun pengantin yang indah, begitu cantik bak ratu dalam cerita-cerita putri dari kayangan, tanpa pesta dan upacara apapun. Setelah itu kedua mertuaku menyuruh kami masuk kamar pengantin yang memang sudah ditata dengan apik. Dan malam itu kami berdua menghabiskan bulan madu malam pertama kami. Aprilia ternyata memang sangat luar biasa. Kecantikan wajah serta pribadinya yang lembut dan manja membuat bulan madu kami selalu dipenuhi dengan keindahan berbuah kenikmatan yang tak bisa tak pernah kudapatkan dari Yulianti. Gairah bercinta Aprilia begitu hebat dan mengganas, membuat aku seperti kewalahan melayaninya. 1 minggu sudah aku tinggal di istana cinta. Hingga pada suatu malam, setelah bercinta aku merasa keletihan yang amat sangat, hingga aku terkulai dan terlelap dalam kepuasan. Ketika aku terjaga, aku tak menemukan April. Aku melangkah menuju kamar mandi untuk membuang air kecil. Pintu toilet agak sedikit terbuka. Perlahan aku melangkah tanpa menimbulkan suara. Dari pintu yang hanya terbuka sedikit itu aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdenyut. Di dalam toilet itu, aku melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk berwujud wanita dengan tubuh kerdil dan tambun. Makhluk itu memiliki rambut yang gimbal. Dan sekilas aku sempat melihat wajah makhluk itu memiliki bulu-bulu yang lebat. Dengan lutut gemetar aku perlahan-lahan meninggalkan toilet dan kembali ke kamar. Kemudian berpura-pura tidur kembali. Apakah sosok tadi adalah perwujudan asli dari Aprilia? Sebab dia pernah berpesan wanti-wanti agar aku tak pernah mengintip apalagi melihatnya saat dia sedang mandi. Jadi itu memang mungkin Aprilia. Cewek yang selama ini terlihat cantik ternyata adalah makhluk yang menyeramkan. Aku mendengar langkah kaki masuk kamar. Ranjang empuk pun kembali berteris. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku, manakala lengan Aprilia memeluk tubuhku. Sedikit kubuka mata mengintip apakah lengan istriku penuh dengan bulu, tapi ternyata tidak. Aprilia mengguncang-guncang tubuhku agar aku bangun, dan aku pura-pura seperti orang baru bangun tidur. Ada apa? Tanya aku. Biasanya pakai tambahan sayang, tapi entah kata sayang itu tidak tepat untuk makhluk seperti dia. Mas, kenapa sampai berkeringat begini? Padahal di sini kan sejuk. Aprilia balik tanya. Entahlah, aku ingat ibu aku ingin pulang, kataku beralasan. Kangen ibu atau kangen istri? Aprilia meledekku. Entahlah, kalau istri harus pulang dengan membawa uang, kataku memancing. Dasar manusia yang ada dalam pikirannya hanya uang dan uang. Manusia? Apa maksudmu? Apakah kamu bukan manusia? Oh, maksudku itulah sifat kita manusia. Aprilia seperti meralat ucapannya. Kalau mau pulang aku ikut. Nah, Mas boleh ambil uang sebanyak yang Mas mau, lanjut April sembari membuka sebuah kotak kayu besar. Dan kini di tangannya tergenggam setumpuk uang kertas. Kemudian ia letakkan di sisi tempat tidur. Aku menyentuh uang kertas itu masih baru dan kaku, seperti baru diambil dari bank. Apapun yang Mas mau, ambillah,
Kemudian dia mengajakku mendekati peti kayu yang ternyata berisi bukan cuma uang, namun segala jenis perhiasan emas dan lainnya pun ada. Namun anehnya, Aprilia sendiri tak pernah memakai perhiasan itu. Maka paginya aku segera pamit pada kedua mertuaku karena aku ingin pulang melihat keadaan ibu. Namun Aprilia yang semalam ingin menemaniku tak jadi menyertaiku. "Kamu tak boleh lama-lama, Mas. Secepatnya kamu harus pulang," pesan Aprilia. "Terserah aku lah, dia kan ibu aku, dia tanggung jawabku," aku menukas. "Tapi kamu sudah menjadi suamiku, Mas. Kamu sudah menjadi bagian dari kami dan kamu mengikuti cara-cara kami." Aku hanya mengangguk saja meskipun aku tak tahu dengan tataan kehidupan mereka. Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan haru. Dia begitu mencemaskan aku selama aku pergi dan tanpa kabar. Ibuku semakin terkejut demi melihatku mengeluarkan uang dari dalam bungkusan dalam jumlah yang banyak. Bukan cuma uang, namun Aprilia juga menyisipkan beberapa perhiasan emas. "Januar, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan?" kata ibu seakan begitu cemas. Ibu terdiam mendengar ceritaku, namun aku tahu ada semburat kekecewaan di kerut wajah tuanya. "Kamu melihat sendiri perwujudan istrimu itu?" tanya ibu kemudian. "Iya, Bu. Aku melihatnya malam itu. Pantaslah kalau dia pernah berkata padaku agar aku tak pernah mengintip atau melihatnya saat dia mandi. Rupanya aku telah melanggar ucapannya itu." Ibu manggut-manggut seakan mengerti arah pembicaraanku ini. "Jadi kamu bukan menjalani ritual pesugihan Januar. Mereka memang mau menolongmu karena mereka membutuhkanmu untuk calon pengganti pewaris tahta kerajaan siluman atau entah apa namanya." "Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku takut hidup di tengah keluarga mereka. Telah melihat sendiri seperti apa mereka itu." "Entahlah, ibu belum tahu akan seperti apa nasibmu kelak. Sekarang temuilah istrimu Yulianti. Dia lebih membutuhkan uang itu dibandingkan dengan ibu. Berikan secukupnya saja, agar tidak menimbulkan prasangka yang bukan-bukan." Ibu benar juga. Kendati malas untuk menemui Yulianti, tapi aku sebagai suaminya harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya. Dengan malas Yulianti membuka pintu setelah beberapa kali aku mengetuknya. "Kebetulan kamu datang, Mas. Ada yang ingin aku bicarakan padamu," sambut istriku dengan wajah masam. "Ada masalah apa?" tanya aku dengan pendek. "Masalah apa? Kamu ini bego apa memang dongok sih, Mas? Sudah setahun lebih kamu tidak memberiku nafkah." "Aku akan menikah, Mas," serunya. Aku sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Wajar baginya jika dia menuntut itu. "Aku tidak keberatan, Yuli, karena aku memang mengakui kesalahanku. Namun sebelumnya aku ingin memberikan sedikit nafkah untukmu. Barangkali kamu masih mau menerimanya sebelum kamu berpisah denganku," balasku seraya memberikan sebungkus kertas yang berisikan uang. "Apa itu? Jangan bilang kalau itu berisi uang. Sebab dari mana kamu bisa mendapatkan uang sementara kamu masih cacat?" Untuk beberapa saat, Yulianti memandang bungkusan kertas di tanganku. Lalu akhirnya dia mengambilnya juga. "Bukalah," pintaku. Yulianti segera membukanya. Matanya terbelalak lebar demi melihat lembaran-lembaran rupiah yang masih baru. Terlihat wajah Juli memerah seakan malu tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Di mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini, Mas? Apakah kamu mencuri?" Pertanyaannya yang teramat menohok. "Dari mana aku mendapat uang itu tidak penting, bukan? Sekarang terserah kamu. Kamu mau menerima, ambillah. Kalau ingin menolak, tak apa. Masih banyak orang yang membutuhkan uang itu." "Aku bukan orang bodoh, Mas. Siapa sih yang tak doyan uang? Kamu mau masuk atau mau berdiri di situ saja, Mas?" Pertanyaan Yulianti mulai melunak. "Aku mau pergi. Jika kamu mau menikah seperti yang kamu bilang tadi, silakan. Uang itu cukup untuk mengurus perceraian kita." "Maaf, Mas. Tadi aku cuma bercanda kok. Masuklah, Mas." "Terima kasih. Aku harus pergi," kataku kemudian meninggalkan rumah keluarga Yulianti. "Mas!" Yulianti berteriak memanggilku, namun aku sudah tak peduli lagi. Seharian penuh aku berada di rumah ibu. Aku memang tinggal berdua dengan ibu sejak ayah pergi entah kemana. Sementara Ayuni, adik perempuanku, tinggal bersama suaminya di Sumatera. Ibu berjualan panganan kecil yang ia jajakan sendiri. Terkadang juga ibu menawarkan ke warung-warung
dan beruntung jika ada yang memesan untuk kegiatan keluarga, misalnya pernikahan atau acara syukuran lainnya. Dan pada saat aku mulai bisa bekerja, barulah aku bisa meringankan beban ibu. Bagian dari gajiku aku berikan untuknya, dan sebagian aku tabung, dan setelah aku menikah aku masih bisa membantunya walau hanya sedikit. Tapi setelah kecelakaan tahun lalu yang membuat kakiku patah, ibu mulai merasa bebannya semakin berat. Beliau bukan harus mencari nafkah, tapi juga harus merawatku bagai anak kecil. Dan sekarang, aku kembali membuat pikiran ibu dibebani oleh perbuatanku yang kini telah terperangkap pada kehidupan lain yang tak pernah aku mengerti. Ibu akan berusaha keras mencari cara agar aku terbebas dari cengkeraman makhluk itu. Entah dengan cara apa itu, mencari cara menyelamatkanku. Untuk sementara itu, aku hanya akan menuruti arus saja. Mencoba untuk tidak bertindak bodoh yang akan merugikan diriku sendiri. Aku akan mencoba untuk bertahan sampai tiba saatnya untuk lari dari kenyataan yang telah membelenggu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.